Cao Cao. Kalian semua orang jahat. Kenapa kalian menjelek-jelekkan ibuku? Kakek kepala pelayan orang baik. Aku mau minta keadilan padanya. Anak ini kok familiar ya? Yang. Dia, Yang, kamu tidak apa-apa? Jangan nangis, ya. Jangan nangis. Aduh, maaf. kenapa petugas kebersihan itu bisa ada di sini? Yang, anak baik. Mama obati lukamu sekarang. Ya, Cao, ayo. Presdir Lee, maafkan saya. Sungguh, anak Wen yang ini mirip ibunya. Tidak punya sopan santun sama sekali. Tadi dia bertengkar dengan tamu lain. Sekarang dia menabrak Anda lagi. Tapi Anda tenang saja. Saya akan segera mengusir mereka. Kok? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengusir tamu keluarga Lee? Suara Presdir Lee ini, kok mirip pria 6 tahun lalu, ya? Maaf. Bukan itu maksud saya. Pergi. Dasar jalang. Awas kau. Panggil dokter keluarga. Obati luka anak ini. Matahari terbit dari barat hari ini. Si iblis hidup juga bisa berbuat baik. Silakan ikut saya. Ayah. Ayah. Kamu ayahku? Maaf ya, anak-anak masih kecil, belum mengerti. Ayo pergi. Aneh. Tadi melihat gadis kecil itu menangis. Kenapa aku merasa sakit hati? Presdir Lee. Rekaman CCTV 6 tahun lalu. Sudah diperbaiki. Ayo, langsung lihat sekarang. Keluarga Lee sudah lama tidak seramai ini. Anak-anak di seluruh ruangan ini, satu persatu menggemaskan. Melihatnya saja sudah membuat senang. Andai saja aku juga punya cucu yang begitu menggemaskan, pasti senang sekali. Nyonya, anak ini adalah Wen yang Anda terima tanpa syarat. Ini ibu dan adiknya. Halo, Nyonya Lee. Halo, Nenek Lee. Bagus. Miskin boleh, tapi jangan miskin pendidikan. Kamu ibu yang baik. Mulai sekarang, biaya sekolah keluargamu, keluarga Lee yang akan menanggung semuanya. Benarkah? Terima kasih, Nyonya Besar Lee. Si kembar ini lucu sekali. Ya. Ayo, cepat kemari, dekat nenek. Biar nenek lihat baik-baik. Anak ini, kok mirip sekali dengan si Yu Cheng waktu kecil? Nyonya Lee, ada yang ingin saya laporkan. Saya mau melaporkan anak ini mencuri. Nyonya Lee, tadi saya lihat anak haram ini diam-diam masuk ke kamar keluarga Lee dan mencuri sebuah konsol game. Nanti kalau terbukti bersalah mencuri, lihat saja bagaimana kamu bisa masuk Li Hua. Kamu bohong. Aku tidak mencuri. Nyonya Lee, yang saya dari kecil sudah pintar dan penurut. Dia tidak akan melakukan pencurian. Kamu bilang dia mencuri. Ada bukti apa? Ada bukti. Tadi saya lihat dia memasukkannya ke dalam tas sekolahnya. Nyonya Lee, buktinya sudah jelas. Nyonya Lee, jangan sampai Anda tertipu olehnya dengan penampilannya yang pura-pura itu. Wending ini hamil di luar nikah. Kata pepatah, ya, kalau atasnya bengkok, bawahnya ikut bengkok. Anak yang dididik ibu seperti itu, mana mungkin tangannya bersih? Si, benar, kan? Orang seperti ini bisa masuk Li Hua? Itu terlalu mencoreng nama baik Li Hua, kan? Sudah mencuri, berbohong pula. Anakku tidak boleh berteman dengannya.
Nanti pasti ikut-ikutan jadi nakal. Anak itu memang bibit jahat. Hari ini berani mencuri. Besok mungkin berani membunuh dan membakar. Pecat dia, batalkan beasiswa masuknya. Para hadirin, harap tenang. SD Lihua selalu hanya menerima murid yang berprestasi dan berbudi luhur. Jika anak ini benar-benar mencuri, Lihua pasti akan membatalkan hak masuknya. Kepala pelayan, bawa ibu dan anak ini pergi. Selidiki dengan baik. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mencuri apapun, dan tidak berbohong. Kenapa aku harus pergi? Kamu yang mencuri dan memasukkannya ke tasku. Aku sama sekali tidak mencuri. Dasar anak kurang ajar. Bohongnya lancar sekali. Apa ibumu yang mengajarimu begitu? Ada saksi dan bukti. Masih mau mengelak? Wen Ying, anakmu ini harus benar-benar dididik. Kepala pelayan, cepat bawa mereka keluar. Aku tidak mau pergi. Nah, kalau kamu pergi sekarang, hanya akan dibatalkan pendaftaran sekolahmu. Tapi kalau kamu terus berkeras tidak mau pergi, awas saja, aku akan membuatmu di seluruh kota Haicheng tidak bisa sekolah. Yang. Sekolah seperti ini, aku juga tidak tertarik masuk. Kehilangan aku hanya akan jadi kerugian sekolah. Kehilangan grup Li hanya akan jadi kerugian para mitra itu. Mama jangan pusing lagi. Nanti kalau aku sudah besar, aku pasti akan membantumu mengelola perusahaan dengan baik. Bagus. Chonyali menyuruhmu pergi. Apa kamu tidak dengar? Ah, kepala pelayan. Cepat usir mereka keluar. Tunggu. Kenapa anak ini selalu mengingatkanku pada Xiu Cheng? Nenek Li, bibi besar jahat. Dia berutang tapi tidak mau bayar. Malah menindas kami. Ibuku orang baik. Kakakku juga tidak suka main game. Betul sekali. Sepertinya tulus, ya. Anak ini menangis begitu sedih. Jangan-jangan kita salah menuduhnya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Mungkin saja, ini benar-benar dendam pribadi. Kenapa kamu menangis? Cuma pura-pura menangis untuk cari simpati. Cao. Presdir Li. Saat ini, hanya bisa diperbaiki sampai tahap ini. Petugas kebersihan? Mungkinkah wanita malam itu? Dia? Ayo, ke aula perjamuan. Baik. Cao. Mama, aku tidak enak badan. Yang, cepat ambilkan obat adikmu. Cepat. Oh, baik. Kakak ipar. Asma Cao kambuh. Obatnya ada di tas sekolah. Masalah kita bisa dibicarakan nanti. Biarkan aku memberinya obat dulu. Kumohon. Bagus. Biar aku bantu ambil. Cepat berikan padaku. Kalau tidak segera minum obat, nyawanya bisa terancam. Jangan. Nyonya besar Li. Asma Cao kambuh. Aku mohon, tolong dia. Kalau dia tidak segera minum obat, dia bisa mati. Jangan panik dulu. Keluarga Li punya banyak dokter. Aku akan segera ke sana. Chonyali, aku ini kakak iparnya. Dia cuma pura-pura sakit. Nyonya besar Li. Cao sudah tidak kuat lagi. Aku mohon, tolong dia. Aku akan bersujud padamu. Kumohon. Nyonya Li. Sudah mencuri tidak mau mengaku. Sekarang pura-pura sakit dan tidak mau pergi. Sepertinya dia benar-benar menganggap keluarga Li mudah ditindas. Ya, ayo, usir mereka keluar. Lepaskan aku. Cao. Mama, adik tidak bisa bernapas. Kalian semua pembunuh. Kalau terjadi apa-apa pada putriku, aku tidak akan memaafkan kalian. Masih saja keras kepala. Bawa mereka ke kantor polisi. Tindak tegas. Cao. Tidak apa-apa. Mama di sini. Mama pasti akan mencari cara menyelamatkanmu. Apa yang kalian lakukan? Tuan muda.
Hentikan semuanya. Ada apa ini? Dadaku sakit sekali. Asmaz Haus Hau kambuh. Dia sudah tidak kuat lagi. Aku mohon, tolong dia. Ada apa ini? Presdirli, jangan sampai Anda tertipu oleh wajahnya yang memelas itu. Orang ini licik sekali. Li Tuifang. Kalau sampai putriku kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Segera panggil dokter kemari. Kalau sampai terlambat sedikit saja, kalian semua tidak perlu bekerja lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhao Zhao. Zhao Zhao sudah tidak apa-apa. Untungnya obatnya diberikan tepat waktu. Kalau sampai terlambat sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Presdirli. Rekaman CCTV sudah keluar. Yang sama sekali tidak masuk ke kamar itu. Li Cuifang Yang menyelinapkan konsol game ini ke dalam tasnya secara diam-diam. Ternyata dia yang memfitnah. Jago akting banget sampai kita semua tertipu. Punya kerabat sejahat ini, kasihan banget ibu dan kedua anaknya. Berani-beraninya mengganggu wanita yang Presdirli pedulikan. Kali ini, dia salah cari masalah. Li Cuifang, berani-beraninya kamu membuat masalah di wilayah keluarga Li. Apa kamu pikir keluarga Li bodoh semua? Conya besar Li. Saya. Presdirli, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Anda orang besar yang berlapang dada. Ampuni saya. Saya tidak bisa memutuskan ini. Tergantung pada korban. Wen Ying, kamu gila. Aku ini kakak iparmu. Kakak ipar? Cih, kamu itu pembunuh. Aku biarkan kamu mengganggu putriku. Cepat minta maaf pada putriku. Karena kamu, anakku hampir mati. Akan kuhajar kau. Minta maaf pada anakku. Kenapa kau begini? Kenapa tidak minta maaf pada anakku? Akan kuhajar kau. Aku salah. Aku salah. Apa itu tidak cukup? Bawa Li Cuifang pergi. Selesaikan sesuai aturan lama. Biarkan dia tetap hidup saja. Baik. Kalian mau apa? Mau apa? Wen Ying, aku tidak akan melepaskanmu. Selama ini, dia membesarkan 2 anak sendirian. Ditambah lagi kerabat lintah darat seperti ini. Bagaimana dia bisa bertahan? Pasien sudah melewati masa kritis. Beberapa hari istirahat sudah cukup. Bawa Zhao Zhao ke rumah sakit terbaik di seluruh kota Haicheng. Lakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Semua biayanya akan ditanggung keluarga Li. Baik, saya akan segera mengaturnya. Presdirli. Anda ini. Kejadiannya di keluarga Li. Aku harus bertanggung jawab. Setelah Zhao Zhao sembuh, biarkan dia dan Yang sekolah di Lihua saja. Benarkah? Terima kasih, Presdirli. Semua orang bilang, Presdirli itu tidak berperasaan. Tidak disangka, dia orangnya baik juga. Oh ya, Wen Ying. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Kedua anak itu, apakah anakku? Kedua anak itu, apakah anakku? Apa? Apa? Wanita di video itu, apakah itu kamu? Bukankah ini rekaman CCTV malam itu, 6 tahun lalu? Mungkinkah Presdirli adalah pria malam itu? Jawab pertanyaanku. Wanita di video itu, apakah itu kamu? Kedua anak itu, apakah benar anakku? Keluarga kaya raya mementingkan status. Kalau dia tahu, aku diam-diam melahirkan anaknya, dia pasti tidak akan menerimanya. Bisa-bisa, dia akan menyakiti Yang dan Zhao Zhao. Bukan. Kamu yakin sekali? Hari itu, tepat di hari aku dipecat dari grup Li. Aku pulang sangat awal. Tidak mungkin masih di kantor selarut itu. Jangan-jangan. Aku salah orang? Memecatmu sebelumnya, itu kesalahan keputusan perusahaan. Sebagai kompensasi, aku bisa mempekerjakanmu kembali ke departemen logistik. Gaji 2 kali lipat. Tidak, tidak, tidak. Tidak perlu. Setiap hari di bawah pengawasan Presdirli.
Bagaimana kalau Yang Yang dan Zhao Zhao ketahuan? Gaji 50 juta per bulan. Kerja santai. Presdir Li, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi, Gaji 80 juta per bulan. aku, ini bukan masalah uang. Gaji 100 juta per bulan. Kerja 4 hari, libur 3 hari. Kerjanya jadi petugas kebersihan. Yang Yang, Zhao Zhao. Maafkan ibu. Dia memberi terlalu banyak. Setelah terkumpul cukup untuk biaya kuliah kalian, ibu akan mengundurkan diri dari grup Li. Nyonya, gadis kecil itu sudah tidak dalam bahaya. Syukurlah. Kalau sampai terjadi di keluarga Li, ada yang meninggal di pesta. Tidak enak didengar kalau sampai tersebar. Baik. Tapi, Nyonya besar, Tuan muda akhir-akhir ini sangat peduli pada ibu dan kedua anaknya itu. Apa maksudmu? Nyonya besar. Apa Nyonya tidak merasa Yang Yang sangat mirip dengan Tuan muda waktu kecil? Lagi pula, Wen Ying dulu pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Li. Kalau-kalau. Kurang ajar. Kepala pelayan, keluarga Li menggajimu mahal-mahal bukan untuk menggosipkan anakku. Wen Ying itu tidak jauh lebih muda dariku. Mana mungkin dia calon menantuku? Kalau sampai kabar ini tersebar, mau ditaruh di mana muka keluarga Li? Maaf, Nyonya, saya lancang. Mulai sekarang, jangan pernah bicara seperti itu lagi. Baik, baik. Kembalilah. Xiu Cheng selama ini tidak tertarik pada wanita. Apa dia benar-benar punya preferensi khusus? Kalau sampai dia membawa pulang wanita tua? Bukankah aku tidak akan punya cucu. Tidak bisa. Sebelum anak ini melakukan hal yang keterlaluan, aku harus segera mencarikan pasangan yang cocok untuknya. Halo, Bibi Li. Kian, ya? Apa kamu mau bekerja di grup Li? Mama semangat kerjanya ya. Yang Yang dan adik juga anak baik di sekolah hari ini. Zhao Zhao dan kakak tunggu mama pulang. Kak Wen Ying kenapa senyum-senyum? Lihat, ini anakku. Benarkah? Aku lihat dong. Lucu banget. Tapi mata anak laki-laki ini kok mirip Presdir Li ya? Jangan ngawur, mana mungkin. Kenapa kamu gugup begitu? Aku kan memuji anakmu. Meskipun Presdir Li agak pemarah, tapi wajahnya tetap tampan. Aku belum pernah melihat pria yang lebih tampan dari Presdir Li. Menurutmu tidak begitu? Presdir Li, rapat akan dimulai 5 menit lagi. Presdir Li itu muda dan berbakat. Gadis-gadis muda seperti kalian pasti suka. Aku sudah tua begini. Harus cari uang, harus urus anak juga. Mana ada waktu buat lihat dia? Presdir Li, rapat hari ini jadi? Jadi, Biarkan aku melihatnya sekali lagi dong. Lain kali saja, ya. Kalian berdua, ini jam kerja. Siapa yang izinkan kalian bermalas-malasan di sini? Ini Yu Qian, manajer logistik baru di perusahaan. Katanya Nyonya Besar Li sendiri yang memindahkannya ke sini. Teman masa kecil Presdir Li. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Orang baru? Halo, Manajer Yu. Saya petugas kebersihan baru. Bagaimana Departemen SDM bekerja? Bahkan wanita tua seperti ini bisa direkrut. Grup Li ini perusahaan, bukan panti jompo. Kenapa rasanya wanita tua ini agak familiar, ya? Angkat kepalamu. Kenapa dia? Kok bisa begini? 6 tahun lalu, aku susah payah mencari kesempatan untuk memberinya obat. Tapi wanita tua ini malah mendahuluiku. Setelah sekian lama, dia muncul lagi di perusahaan. Pasti dia datang untuk mengganggu Kak Xiu Cheng. Wen Ying, kan? Cepat bereskan barang-barangmu. Enyah, kamu dipecat. Dipecat? Memangnya kenapa?
Ya karena kamu malas-malasan pas kerja, dan kebetulan aku memergokimu. Sekarang jam istirahat makan siang. Lagi pula hari ini aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku. Kalau tidak percaya, kamu bisa memeriksanya. Kalau sudah selesai, boleh istirahat begitu? Lantai ini sudah disapu sekali, apa tidak tahu menyapu untuk kedua kalinya? Perusahaan merekrutmu untuk bekerja, bukan untuk bersantai. Dulu, demi hidup, aku selalu menahan diri. Tapi malah membuat kedua anakku ikut menderita. Demi Yang Yang dan Zhao Zhao, aku tidak boleh lagi membiarkan orang lain menindasku seperti dulu. Manny Ryu, kamu baru saja menjabat sudah menyalahgunakan wewenang, memecat karyawan sembarangan. Apa kamu tidak takut Prestir Li tahu dan menyalahkanmu? Dasar jalang, kamu cuma petugas kebersihan kecil, siapa kamu berani-beraninya menggunakan Kak Xiu Cheng untuk menekanku? Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran yang bagus, dan memberitahumu posisimu yang sebenarnya. Ada apa ini? Kenapa kamu memukul orang? Memukulmu kenapa memangnya? Orang rendahan sepertimu, aku sendiri yang turun tangan, itu sudah jadi kehormatan bagimu. Aku beritahu ya, aku bukan cuma teman masa kecil Kak Xiu Cheng, tapi juga calon menantu pilihan Nyonya Li. Dan juga calon Nyonya muda Prestige Group Li. Seluruh grup Li, dari atas sampai bawah, aku bisa pecat siapapun yang aku mau. Kenapa tatapanmu begitu? Tidak terima? Tidak terima pun, kau harus terima. Yu Qianqian, kau sentuh orangku. Apa kau sudah dapat izinku? Yu Qianqian, kau sentuh orangku. Apa kau sudah dapat izinku? Orang-orangnya? Jangan-jangan Kak Xiu Cheng tahu kalau Wen Ying adalah wanita yang tidur dengannya malam itu? Nona Yu, Putri Wen Ying terluka di pesta keluarga Li. Presdir Li untuk menebusnya, sengaja memanggilnya ke perusahaan. Seharusnya kau menjaganya. Kenapa malah menargetkannya? Oh, ternyata cuma kebetulan. Sudah kubilang, malam itu gelap sekali, Kak Xiu Cheng juga dibius, tidak mungkin ingat siapa yang tidur dengannya. Siapa wanita itu? Kak Xiu Cheng, jelas-jelas wanita tua ini malas kerja. Aku cuma membantumu memberinya pelajaran. Lantai sudah diseka bersih. Tanaman juga dipangkas rapi. Barang-barang di meja tertata dengan rapi. Kalau ini masih dibilang malas, kamu benar-benar harus periksa matamu baik-baik. Yu Qianqian, mengingat keluarga kita adalah teman lama, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau masih bertindak semaunya, tidak usah masuk kerja lagi. Kak Xiu Cheng, Aku. Apa kamu sangat santai di kantor? Cepat pergi sana. Nona Yu, sudah cukup. Jangan berlebihan. Ayo pergi. Ayo, ayo, ayo. Untung ada kamu hari ini. Terima kasih. Prestir Li terlihat dingin. Tapi sebenarnya dia cukup manusiawi. Prestir. Prestir Li. Prestir Li. Ini di kantor. Mau apa kamu? Cuma memeriksa pekerjaan. Kamu mikir kemana-mana ya? Aku. Kerjamu bagus. Mulai sekarang, kamu khusus bertanggung jawab membersihkan kantorku. Di kantor, kamu cuma perlu dengar perintahku. Paham? Paham. Kantorku di sana. Ikut aku. Aneh banget deh. Presdir Li kok bisa perhatian banget. Sama petugas kebersihan itu. Demi dia. Dia sampai berani bersikap dingin ke Nona Yu Qianqian. Iya nih. Biasanya Presdir Li nggak pernah peduli sama siapapun. Menurut kalian, jangan-jangan dia itu kekasih rahasia Presdir Li? Sudahlah. Kalian ini suka banget ngarang. Umur petugas kebersihan itu sudah bisa jadi ibunya Presdir Li. Menurutku sih, Presdir Li itu benci sama Yu Qianqian. Makanya dia bikin ulah begini. Cuma buat bikin Yu Qianqian malu kan? Kerja kok malah santai.
Cepat kembali ke meja kalian. Kalian semua mau dipecat, ya? Wen Ying si rubah tua itu. Kalau dia terus-terusan berkeliaran di depan Kak Xiu Cheng, cepat atau lambat pasti ada masalah. Aku harus cari kesempatan untuk mengusirnya dari perusahaan. Apa? Anda masih curiga kalau Wen Ying adalah wanita yang menghabiskan malam dengan Anda? Dia kan sudah menyangkalnya. Lagi pula, dia sudah 40-an dan punya 2 anak. Mana mungkin? Sih? Suruh cari, ya cari saja. Semua jejak Wen Ying pada malam 6 tahun lalu. Jam berapa dia meninggalkan perusahaan? Selidiki semuanya secara detail. Baik, saya akan segera menyelidikinya. Meskipun Wen Ying menyangkal, tapi setiap kali aku melihat kedua anaknya, aku merasa sangat dekat. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Prestir Li. Prestir Li. Saya. Anda pernah menyelamatkan Zhao Zhao dan juga membantu saya di perusahaan. Ini mangga kering buatan sendiri dari kampung halaman saya. Sebagai ucapan terima kasih. Bukan. Lihat tuh, dia malah cari muka sama Presdir Li di depan umum. Berani banget sih dia. Meski si petugas kebersihan ini kelihatannya udah tua, tapi masih lumayan cantik. Jangan-jangan dia beneran gak tahu diri, berharap bisa menggoda Presdir Li. Udah sepuh masih mau dandan norak. Dasar gak punya malu. Lihat ekspresi Presdir Li. Udah berubah tuh. Jelas banget dia udah marah. Wanita yang berani deket-deket sama Presdir Li udah lama diusir dari kota Haicheng. Kita tinggal. Nungguin dia diusir aja. Maaf, Presdir Li. Saya kurang pertimbangan. Seharusnya saya nggak ngasih ini ke Anda. Jangan salah paham. Saya nggak bermaksud meremehkan Anda. Wen Ying, kamu benar-benar berani banget. Wen Ying. Buah kering murahan yang cuma dimakan orang miskin kayak gini. Kok kamu berani-beraninya kasih ke Kak Xiu Cheng? Malah ngasih mangga pula. Satu kantor udah tahu, Kak Xiu Cheng itu alergi mangga. Apa niat kamu sebenarnya sih? Maaf. Saya beneran nggak tahu kalau Anda alergi mangga. Maaf, Presdir Li. Kamu baru saja masuk perusahaan. Sudah cari-cari cara buat dekati Presdir Li. Jangan kira aku nggak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku tidak. Bukan begitu. Sebelum mengincar orang lain, seharusnya kamu berkaca dulu. Wen Ying, buah kering murahan begini, berani-beraninya kamu kasih ke Kak Xiu Cheng? Kamu tahu nggak? Semua buah di keluarga Li, itu diimpor langsung dari luar negeri. Satu jenis saja, harganya itu nggak pernah kamu bayangkan. Paham, kan? Buah itu, sama kayak wanita, makin segar makin bagus. Ini sudah tua, kering, keriput lagi. Wen Ying, kamu nggak sungguh-sungguh berpikir, ada yang bakal suka, kan? Maaf, Presdir Li. Saya kurang pertimbangan. Kak Xiu Cheng, menurutku karyawan yang niatnya nggak baik begini, lebih baik dipecat saja. Banyak karyawan lain yang lihat, loh, Kak Xiu Cheng. Kalau kamu melindunginya, nanti kalau perusahaan jadi punya kebiasaan buruk. Cukup. Sebelum aku marah, cepat pergi dari sini. Dengar tidak, Wen Ying? Kak Xiu Cheng, dia menyuruhmu beres-beres dan pergi. Aku bicara padamu. Apa? Yu Qianqian, mulai besok, kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Kak Xiu Cheng, aku masuk kerja di sini itu Nyonya Li sendiri yang atur. Kamu juga tahu jelas, apa maksud beliau. Apa kamu benar-benar mau demi wanita ini, melawan Nyonya Li? Yu Qianqian, urusanku, bukan urusan orang lain untuk ikut campur. Pergi. Wen Ying, awas kau. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Presdir Li sampai memecat Yu Qianqian demi seorang petugas kebersihan? Walaupun sudah tua, tapi masih lumayan cantik. Wen Ying ini jangan-jangan benar ada hubungan dengan Presdir Li? Pasti begitu. Mulai sekarang kita baik-baik saja dengannya, ya. Berikan padaku. Apa? Presdir Li. Bukankah ini hadiah terima kasih untukku? Enak sekali. Terima kasih. Bukankah Presdir Li alergi mangga?
Bagaimana bisa dia makan manisan mangga darinya? Presdir Lee, jangan-jangan dia dirasuki ya? Presdir Lee, bukankah Anda alergi mangga? Cepat muntahkan. Ah, minum obat saja sudah cukup. Nanti, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Belum pernah melihat Presdir Lee seperti ini. Presdir Lee, kenapa dia begitu baik padaku? Halo, Bibi Lee. Kak Xiu Cheng memecatku demi wanita tua itu. Dia bahkan memecatku. Aduh, anak ini memang keras kepala. Aku juga tidak bisa mengubah pikirannya. Memasukkanmu ke perusahaan, itu sudah batas kemampuanku. Sisanya, kamu harus berusaha sendiri. Kalau kamu tidak bisa membuatnya menyukaimu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bibi Lee, bisakah Anda? Kian-kian, karena Xiu Cheng sudah memecatmu. Kalau begitu, jangan lagi datang ke kantor. Kalau dia melihatmu lagi, dia hanya akan makin kesal. Bibi Lee. Wen Ying sialan. Dalam 3 hari, kalau aku tidak bisa mengusirmu dari kota Haicheng, aku bukan Yu Qian. Para orang tua, sekarang kalian bisa mengajak anak-anak untuk beraktivitas bebas. Baik, para orang tua dan anak-anak. Silakan ikut guru ke sini. Mama, aku mau jadi nomor 1. Ayo. Kita ke sana saja. Ayo, Mama. Kita pergi bersama. Kita ke sana. Sini. Pelan-pelan ya. Yang Sao. Orang tua kalian mana? Bu Guru. Mama saya sibuk dan bekerja keras. Nanti baru bisa datang. Baiklah. Kalau begitu Bu Guru akan menemani kalian menunggu ya? Yang. Sao. Mama. Aduh, maafkan Mama. Mama datang terlambat. Karena orang tua sudah datang, ya sudah, ikut acaranya saja. Terima kasih ya, Bu Guru. Wah, loh, ini kan Wen Ying? Nona Yu. Kok kamu ada di sini? Keluarga Yu itu salah satu dewan sekolah Lihua. Aku kesini buat memantau kegiatan sekolah. Kenapa? Ada masalah? Justru kamu dan 2 anak haram kecil ini yang gak pantas ada di sini. Nona Yu. Mereka itu siswa di sekolah ini. Tentu saja berhak untuk ikut lomba sekolah. SD Lihua itu dibuat khusus buat kalangan atas mencetak orang-orang sukses. Cuma pekerja kebersihan rendahan kayak kamu yang punya anak haram dari laki-laki gak jelas pantas masuk sekolah kayak gini. Sana panggil kepala sekolahnya. Aku mau skors mereka. Bersihkan sekolah ini. Jangan sampai 2 anak ini merusak nama baik Lihua. Presdir Lee sudah ketemu. Wanita malam itu. Kemungkinan besar Wen Ying. Coba Bapak lihat. Aku sudah cek ulang CCTV perusahaan. Menemukan bahwa setelah semua karyawan pulang kerja, hanya Wen Ying yang membersihkan toilet sendirian. Tapi kapan tepatnya dia pergi, tidak bisa dipastikan. Sudah jam pulang kerja, tapi masih membersihkan toilet di kantor. Ini. Mungkin manajer kebersihan yang menyuruhnya. Dia tidak bisa menolak. Panggil manajer itu kemari. Aku ingin tahu waktu pasti Wen Ying pergi malam itu. Nona Yu. Setiap orang punya hak untuk mengubah nasibnya sendiri. Kenapa anak petugas kebersihan tidak boleh sekolah di sekolah bagus? Nona Yu, wah, Anda datang berkunjung. Mau inspeksi sekolah ya? Kepala sekolah. SD Lihua Internasional ini adalah proyek yang paling Nyonya Li hargai. Kalau Anda tidak bisa mengelolanya dengan baik, lebih baik jangan mengelola sama sekali. Apa maksud Anda bicara begitu? Kalau Anda bisa mengelola dengan baik, kenapa sampai ada orang dari kalangan bawah bisa masuk Lihua? Kalau Nona Yu merasa mereka tidak pantas, maka mereka memang tidak pantas. Saya akan segera menyuruh orang mengusir mereka. Satpam. Kalian ini menyalahgunakan kekuasaan. Kami masuk lewat jalur resmi. Lagi pula kami tidak berbuat salah. Kenapa harus dikeluarkan? Wen Ying, ya. Kamu ini sudah hidup 40 tahun lebih, tapi sia-sia saja. Tidak peduli kamu masuk Lihua lewat jalur resmi atau tidak. Selama Nona ini mau, siapapun yang ingin dikeluarkan, pasti bisa dikeluarkan. Punya uang dan kekuasaan, memang bisa berbuat sesuka hati. Terakhir kali aku marah. Membuat adik sakit. Dan Mama sedih. Kali ini, aku harus bersikap dewasa. Mama, ayo kita pergi saja. Yang bisa sekolah di tempat lain. Sao juga. Asalkan bersama Mama, Zhao mau sekolah di mana saja. Yang, Zhao, Mama tidak berguna.
tidak bisa memberikan kalian kehidupan yang layak. Tapi Mama pasti akan berjuang sekuat tenaga untuk masa depan kalian yang cerah. Nona Yu, sebenarnya apa yang harus kami lakukan agar kedua anak ini bisa tetap di Lihua? Aku ini, ya, tidak sekejam itu, kok. Lihat tanah kosong di sana. Nanti, akan ada lomba lompat tali di sana. Asal kamu bisa bertahan sampai akhir, dan mengalahkan orang tua lainnya, aku akan berbaik hati. Membiarkan dua anak haram ini tetap di sini. Aku mau lihat saja. Apa kamu bisa bertahan sampai akhir pertandingan? Mama tidak boleh ikut. Cuacanya panas sekali. Mama bisa kepanasan. Zhao Zhao tidak mau tinggal di sini. Mama jangan setuju. Panas sekali. Yang dan Zhao Zhao sangat baik. Aku tidak boleh menyusahkan mereka. Yang anak baik. Zhao Zhao juga anak baik. Mama pasti bisa. Kalian tunggu Mama di sini, ya. Mama akan segera kembali. Anak-anak, ayo pemanasan. Semangat Mama. Gerak perlahan. Aku pemanasan dulu. Jangan sampai cedera. Semangat Papa. Semangat, Mama. Wening, aku sudah menambahkan sesuatu ke airmu. Obat yang bisa bikin detak jantung kacau. Cukup olahraga berat sedikit saja, dia akan mati mendadak. Kamu tunggu saja di neraka. 2 menit lagi pertandingan dimulai. Para orang tua, mohon bersiap. Semangat, Mama. Mau dimulai nih. Ada apa ini? Kok ada peserta orang tua yang sudah setua itu? Anak siapa sih itu? Masa neneknya sendiri disuruh ikut lomba lompat tali? Nenek apaan? Tadi aku dengar. Dia itu ibunya. Enggak tahu deh mikir apa. Sudah 40 lebih masih mau punya anak. 40 lebih baru punya anak? Nanti anaknya dewasa. Dia sudah jadi nenek-nenek. Baru masuk kuliah sudah harus merawatnya. Betul. Tidak memikirkan anaknya sama sekali. Waktu pertandingan dimulai. Para orang tua, mohon bersiap. 3, 2, 1. Mulai. Presdir Lee. Ada apa mencari saya? 6 tahun lalu, malam Wen Ying dipecat. Kamu yang menyuruhnya tinggal di sana? Yang membersihkan toilet perusahaan. Sudah lama sekali. Kok Presdir Lee tiba-tiba menanyakan ini? Manager Song, kamu sebaiknya jujur. Kalau berani menyembunyikan satu kata pun. Tidak berani menyembunyikan. Malam itu, saya yang menyuruh Wen Ying untuk tinggal membersihkan toilet. Besoknya, saat saya datang menemuinya, dia sudah membersihkan semua toilet di gedung ini. Kalau dihitung-hitung, dia pasti sibuk sampai dini hari. Jelas-jelas dia baru meninggalkan perusahaan dini hari. Tapi dia berbohong padaku kalau dia mau pulang cepat. Kenapa dia harus berbohong? Presdir Lee. Meskipun saya memang menyuruhnya bekerja lebih banyak. Tapi, Wen Ying itu bukan orang baik juga, loh. Dia suka sekali mengambil keuntungan kecil. Sebelum dia pergi, dia bahkan mengambil diam-diam dari perusahaan kita sebuah sikat toilet. apa? Sikat toilet? Presdir Lee, kenapa ada di depan kantormu? Ada sikat toilet? Presdir Lee, 6 tahun lalu, saat saya datang ke kantormu mencarimu, saya menemukan sikat toilet itu tepat di depan pintumu. Jadi begitu? Wanita malam itu? Benar-benar dia. Sebelumnya sudah diselidiki. Wen Ying tidak pernah menikah. Dan tidak ada pria lain selama ini. Usia Yang dan Zhao Zhao juga pas 5 tahun. Mereka sangat mungkin anakku. Kalau begitu, selamat ya, Presdir Lee. Anda punya anak. Langsung dapat 2 lagi. Nyonya besar sudah lama menantikan cucu. Kalau dia tahu, Anda punya sepasang kembar. Pasti senang bukan main. Kau benar. Segera beritahu kabar baik ini pada ibuku. Oh ya, apa yang sedang dilakukan Wen Ying dan anak-anak? Hari ini adalah hari orang tua di SD Internasional Lihua. Mereka pasti sedang ikut kegiatan. Ayo, kita pergi lihat. Mama semangat. 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 Baru 3 menit berlalu. Ayo para orang tua semangat. Aneh, aku baru melompat sebentar. Kau sudah tidak kuat ya? Jantungku berdebar kencang. Padahal staminaku tidak seburuk itu. Tuh kan, sudah kubilang, sudah tua. Pasti tidak bisa.
Dia sudah hampir satu generasi lebih tua dari mereka. Mana mungkin dia bisa bersaing dengan mereka? Katanya sih, dia hamil di luar nikah. Kasihan sekali anak-anaknya. Sudah tidak punya ayah saja. Ibu kandungnya malah datang, membuat malu di acara hari orang tua anak. Betul. Yang Yam, Zhao Zhao. Mama tidak akan menyerah. Mama pasti akan menang. Mama, aku tidak mau sekolah lagi. Kumohon, jangan lompat lagi. Enggak, Sao Sao juga nggak mau sekolah lagi. Enggak, Sao Sao juga nggak mau sekolah lagi. Enggak, Sao 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 cuma mama. Sao cuma mau mama. Sekarang sudah lewat 10 menit. Para orang tua, tolong bertahan ya. Ada apa ini? Kenapa jantungku terasa sesakit ini? Mama, Kenapa Mama pingsan? Mama kenapa sih Mama? Ada apa ini? Saya tahu. Presdir Li, Wen Ying, dan anaknya dalam masalah. Sepertinya karena Nona Yu. Apa? Cepat pergi ke sana. Yu Qian, kalau sampai mereka kenapa-kenapa, akan kubuat kau menyesal seumur hidup. Baik. Mama kenapa? Mama cepat bangun. Mama. Mama, cepat bangun. Wen Ying, ini akibatnya kamu merebut Kak Xiu Cheng dariku. Tenang saja, pergilah bereinkarnasi. Ada insiden di acara Hari Orang Tua Anak. Kalau sampai tersebar, SD Internasional Lihua bisa tamat. Cepat panggil ambulans. Kepala sekolah, apa Anda ingin pensiun dini, ya? Nona Yu, ini nyawa seseorang. Ibuku dan Nyonya Besar Li itu sahabat karib. Beliau sudah menganggapku seperti anak kandungnya sendiri sejak kecil. Maafkan aku. Aku juga tidak bisa apa-apa. Aku dokter, biar kulihat. Sepertinya serangan jantung mendadak. Kalau tidak segera ditolong, sudah terlambat. Paman, mamaku orang baik. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Paman. Kasihan sekali anak ini. Sejak lahir tidak punya ayah. Sekarang ibu kandungnya juga meninggal. Kedua anak ini nanti hanya bisa besar di panti asuhan. Betul sekali. Mama akan mati. Semua karena dia. Aku akan membalaskan dendam Mama. Sakit sekali. Yang. Ada apa ini? Kak Xiu Cheng, kok bisa datang? Presdir Li, kok bisa ada di sini, ya? Ayah, cepat tolong ibu. Ayah. Sayang kecil, kamu asal panggil siapa saja ayah, ya? Orang seperti Kak Xiu Cheng. Apa bisa digapai oleh sayang kecil seperti kalian? Lepaskan tanganmu. Cepat bawa anak-anak ke rumah sakit. Bawa Yu Qian pergi. Kalau sampai Wen Ying dan anak-anak kenapa-kenapa, biar dia membayarnya dengan nyawanya. Kak Xiu Cheng, dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Aku ini calon menantu pilihan Nyonya Besar Li. Kamu tidak bisa begini padaku. Kak Xiu Cheng, lepaskan aku. Maaf, aku terlambat. Presdir Li? Apa aku sedang sekarat? Dan berhalusinasi? Mereka berdua ada hubungan apa? Selisih umur mereka jauh sekali. Semua kepala sekolah yang ada di sini hari ini, pecat semuanya. Masukkan nama mereka ke daftar hitam. Mulai sekarang, semua perusahaan di bawah grup Li tidak akan pernah mempekerjakan mereka. Baik. Ayah, kakak dan ibu tidak akan kenapa-kenapa, kan? Tidak. Ada papa di sini, papa tidak akan membiarkan mereka kenapa-kenapa. Papa sudah mengakuinya. Apa papa benar-benar papa Zhao Zhao dan kakak? Iya. Dulu. Papa minta maaf pada kalian. Nanti kalau mama dan kakak sudah sembuh, papa akan menjemput kalian pulang. Papa akan menebus semuanya. Ya?
Pasien sudah melewati masa kritis, tapi masih perlu observasi beberapa hari di rumah sakit. Baik ibu maupun anak, semuanya baik-baik saja. Presdir Lee tidak perlu khawatir. Terima kasih. Pesona apa sih yang dimiliki wanita itu? Sampai Kak Xiu Cheng tergila-gila. Bahkan dia membawa 2 anak, Kak Xiu Cheng tidak peduli. Tidak bisa. Aku harus memberitahukan ini pada Bibi Lee. Dia sangat menginginkan cucu kandung. Kalau dia tahu putranya, Presiden Direktur Grup Lee yang terhormat, rela dengan senang hati membantu orang lain membesarkan anak, dia pasti tidak akan melepaskan Wen Ying. Kok belum sampai juga? Aduh, pedal gas itu bukan pajangan. Injak dong, pelan banget sih. Nyonya, apa Nyonya mau melindas semua semut di jalan? Nyonya, saya tahu Nyonya terburu-buru, tapi jangan terburu-buru dulu. Tuan muda dan nona muda tidak akan lari. Lagi pula, kita bahkan belum keluar dari garasi. Ah, aku tidak peduli. Akhirnya aku punya cucu laki-laki dan cucu perempuan. Aku ingin segera melihat mereka. Halo, Nenek Lee. Bagus. Hari itu aku berpikir, betapa indahnya jika aku juga punya cucu kembar yang pintar dan manis seperti itu. Betapa indahnya. Hei, tidak disangka mimpi indah itu jadi kenyataan. Sungguh Tuhan berpihak padaku dan memberkati keluarga Lee. Cepat jalan. Sial, kenapa Bibi Lee juga tidak mengangkat telepon? Cucu-cucuku sayang, kenapa mereka ke rumah sakit? Nyonya, sepertinya ini ruangannya. Kian-Kian, kenapa kamu juga di sini? Bibi Lee. Aneh, Wen Ying dan anak haramnya terluka. Kenapa sampai Bibi Lee ikut terkejut? Bahkan datang sendiri ke rumah sakit. Bibi Lee, Anda harus mengurusnya, ya? Kak Xiu Cheng. Dia terhasut oleh wanita tua Wen Ying itu. Dia bahkan berani bilang di depan umum, kalau dia mau bunuh aku. Kalau ini sampai tersebar. Reputasi Kak Xiu Cheng mau ditaruh di mana? Apa Wen Ying? Karena sudah melahirkan keturunan keluarga Lee, jadi mulai seenaknya bertingkah semena-mena? Awalnya, demi kedua anak itu, aku masih mau baik padanya. Tapi sekarang, wanita ini tidak bisa dibiarkan. Jangan khawatir, aku dan ibumu itu teman dekat. Aku pasti akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan Xiu Cheng bertindak sembarangan. Terima kasih, Bibi Lee. Wen Ying, kau pikir dengan cara kotor yang tidak pantas ini, kau bisa merebut Kak Xiu Cheng? Mimpi, Bibi Lee tidak akan pernah berpihak padamu. Ayo, cepat masuk dan lihat anak-anak. Sini. Ada apa ini? Kenapa begini? Kenapa bisa terluka separah ini? Bibi Lee, itu semua karena wanita tua itu. Sudah tua, tapi tidak tahu diri. Ngotot banget mau ikut lomba-lompat tali di sekolah. Cuaca lagi panas-panasnya gini. Sampai pingsan karena kehabisan tenaga. Itu MAH salah dia sendiri. Terus anaknya juga gitu. Jatuh juga karena dia sendiri yang gak bisa jaga keseimbangan. Aku cuma ke sekolah buat inspeksi doang. Mereka yang cedera. Gak ada hubungannya sama sekali sama aku. Tapi Wen Ying, dia malah nuduh aku. Bilang aku yang ngelakuin ini. Malah ngomporin Kak Xiu Cheng buat nyalahin aku. Yang jatuh. Parah nggak? Si? Kata dokter, nggak ada yang serius kok. Terus Hao gimana? Zalo nggak apa-apa, kan? Nenek, Sao baik-baik aja kok. Syukurlah kalau nggak apa-apa. Kok Nyonya Li bisa peduli banget sama 2 bocah imut ini? Jangan-jangan dia udah kalah banget pengen cucu, ya? Lihat anak kecil aja sampai nggak bisa minggir. Nyonya Li, jangan sampai kamu dibohongin sama ibu dan 2 anak itu, kelihatan polos dan baik gitu. Si tua Wen Ying itu. Laki-laki yang bisa tidur sama dia, terus ngelahirin anak. Bocah yang lahir dari mereka. Emang bisa jadi orang baik? Diam kamu. Dasar tidak sopan. Kenapa dulu aku tidak sadar? Yu Kian ini kasar sekali. Aduh, cucu kesayanganku yang malang. Anak sebaik ini. Kepalanya sampai terbentur. Nenek sedih sekali. Apa? Cucu kesayangan? Aku tidak salah dengar, kan? 2 anak haram ini, ternyata anak Kak Xiu Cheng? Bisa sampai membuat anak terluka begini. Wen Ying itu bukan ibu yang baik. Nanti setelah dia sadar, beri saja dia uang dan suruh dia pergi. Jangan usir mama. Anak terluka, bukan salah Wen Ying. Apa yang baru saja kamu lakukan? Jelaskan semuanya pada ibuku. Kalau sampai berani bohong sedikit saja,
kamu tahu akibatnya. Sudahlah, Li Xiucheng. Apa bagusnya Wen Ying itu? Kenapa kamu bersekongkol dengannya? Untuk menindas Kian-Kian, jangan lupa, dengan umurnya itu, kamu sudah bisa memanggilnya tante. Ma, cucumu jatuh. Itu ulah Yu Qian-Qian. Kamu masih melindunginya? Maksudmu apa? Wen Ying pingsan. Itu Yu Qian-Qian yang meracuni minumannya. Yang jatuh, itu juga dia yang mendorongnya sendiri. Apa yang dikatakan Xiucheng itu benar? Bibi Li, kamu harus percaya padaku. Bukan aku. Karena Nona Yu merasa aku menuduhmu sembarangan. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Percobaan pembunuhan dihukum apa? Aku tidak perlu memberitahumu kan? Tidak, jangan. Bibi Li, kamu sudah melihatku tumbuh dewasa sejak kecil. Kamu tahu bagaimana diriku, kan? Kamu tahu, kan? Sungguh bukan aku yang melakukannya. Aku percaya Kian-Kian. Dia bilang bukan dia yang melakukannya. Pasti bukan dia yang melakukannya. Kepala pelayan, panggil polisi. Biarkan polisi menyelidiki semuanya dengan jelas. Agar anakku tidak salah menuduh orang baik karena terlalu cinta. Baik, aku akan segera pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kalau bukan kamu yang melakukannya, kenapa kamu gugup? Aku. Sekarang harus bagaimana? Wen Ying si jalang itu, kok bisa seberuntung itu? Cuma sekali 6 tahun lalu, dia langsung melahirkan anak Kak Xiucheng. Bibi Li, aku cuma terlalu mencintai Kak Xiucheng. Aku tidak tahan Wen Ying merusak reputasi Kak Xiucheng. Makanya aku jadi gelap mata. Aku sudah tahu kesalahanku sekarang. Maafkan aku, ya. Yu Qian-Qian, yang menyakiti cucuku apa benar kamu? Aku? Dasar Yu Qian-Qian, berani-beraninya kamu menyakiti cucu pertamaku. Kamu benar-benar nekat. Aku juga tidak tahu kalau mereka anak Kak Xiucheng. Liu Qin, Ya, mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Yu. Untuk Yu Qian-Qian, tangani sesuai aturan lama. baik. Nona Yu, ayo. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bibi Li, Anda dan ibuku kan teman dekat. Demi ibuku, tolong bantu aku bicara dengan Kak Xiucheng. Tolonglah aku. Kalau dia pakai cara itu padaku, aku pasti tidak akan selamat. Yu Qian-Qian, aku melihatmu tumbuh besar. Aku selalu mengira kamu anak baik. Dulu aku bahkan menjodohkanmu dengan anakku. Tidak kusangka hatimu sejahat ini. Berani-beraninya kamu menyakiti anak yang tidak bersalah. Wanita berhati ular sepertimu tidak akan pernah bisa masuk ke pintu keluarga Liku. Lebih baik kamu introspeksi diri. Nona Yu, lebih baik kamu ikut aku. Presdir Li sudah berbaik hati padamu. Aku beritahu ya. Kalau hari ini ibu dan anak Wen Ying sampai kenapa-kenapa, mungkin kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut. Selesai. Semuanya hancur. Wen Ying, setelah kamu bangun, kita menikah ya. Ah, Presdir Li. Uhok. Masuk. Presdir Li, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Aku akan segera ke sana. Kakak, kamu sudah bangun? Mama mana? Di sana. Mama, jangan tidur lagi, cepat bangun. Mama, bangun. Mama tidak apa-apa, kok. Kalian pasti kaget, ya? Aduh, siapa yang membawa kita ke rumah sakit? Ayah, NPW. Waktu mama dan kakak tidur, ayah yang menjaga kita. Ayah? Mungkinkah Presdir Li? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Jadi, waktu itu, yang kulihat bukan ilusi? Tapi, kenapa Presdir Li tiba-tiba muncul di sekolah? Menyelamatkanku? Dan repot-repot menjaga kami ibu dan anak? Apa dia sudah tahu siapa orang tua Yang dan Cao Cao? Mama. Wajah Mama pucat sekali. Apa Mama merasa tidak enak badan lagi? Mama tidak apa-apa. Kau sudah bangun? Ada yang tidak nyaman? Aku panggil dokter. Tidak perlu.
Kebetulan, bubur bergizi yang kubuatkan untukmu juga sudah datang. Presdir Lee, dia, ternyata ada sisi selembut ini juga. Coba ini. Minum pelan-pelan. Tidak ada yang merebut kok. Terima kasih, Presdir Lee. Biar saya sendiri saja. Wen Ying. Kamu duluan. Yu Qianqian sudah diusir dari kota Haicheng. Manajemen senior Lihua juga sudah diganti total. Yang Yang dan Zhao Zhao nanti bisa sekolah dengan tenang. Tidak akan ada lagi yang menyusahkan mereka. Terima kasih, Presdir Lee. Tapi, menurutku ini masih belum cukup. Untuk menghindari situasi seperti ini terulang lagi, aku memutuskan untuk mengumumkan identitas kedua anak itu. Bagaimana kalau kita umumkan di pesta pertunangan kita saja? Pesta pertunangan? Presdir Lee, apa kamu salah paham padaku? Aku... Wen Ying, sampai kapan kamu mau menyembunyikannya dariku? Diam-diam melahirkan anakku. Menyembunyikannya selama 5 tahun. Sekarang setelah aku menemukanmu, jangan harap bisa pergi lagi. Aku... Wen Ying, apa kamu tega membiarkan anak-anak tidak punya ayah seumur hidup mereka? Pesta pertunangan, aku akan adakan sebulan lagi. Nanti aku akan mengundang semua tokoh penting di kota Haicheng. Secara resmi mengumumkan identitas kedua anak kita, dan juga mengumumkan bahwa mereka adalah pewaris masa depan grup Li. Kalau begitu... Aku tidak setuju. Nyonya, lihat ini. Xiu Cheng. Wen Ying melahirkan anak kembar untuk keluarga Li. Kamu ingin memberinya kompensasi? Aku bisa mengerti. Tapi kamu sebagai Presdir Li, menikah, ini adalah masalah besar yang bisa mengguncang seluruh kota. Apa kamu benar-benar mau menikahi wanita yang sudah setua ini, yang bahkan bisa jadi ibumu sendiri? Membiarkan semua tokoh penting di kota menertawakan keluarga Li? Siapa yang ingin kunikahi itu kebebasanku? Tidak ada yang boleh ikut campur. Orang lain? Aku ini ibumu. Justru karena kamu ibuku, makanya aku memberitahumu beberapa hal ini. Aku mencarinya selama 6 tahun penuh. Baru saja menemukan Wen Ying. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah melepaskan tangannya. Seumur hidupku, selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Kau... Dasar anak durhaka. Kau benar-benar ingin membuatku mati karena marah. Liu Qin. Ya, Antar Nyonya Besar kembali. Baik, Nyonya Besar. sebaiknya Anda kembali dulu. Kau. Kau ini benar-benar. Nyonya Besar. Li Xiu Cheng, aku ini ibu kandungmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Apa kau mau melawan takdir? Nyonya Besar, tenangkan diri Anda. Sebenarnya, menurut saya, Wen Ying ini, meskipun usianya sedikit lebih tua, tapi, dilihat dari tingkah laku dan tutur katanya, orang ini berhati baik, anggun dan lembut. Lagi pula, parasnya juga tidak buruk. Terlebih lagi, dia adalah ibu kandung dari tuan muda kecil dan nona kecil. Sudahlah, melihat sifat Xiu Cheng, apapun yang sudah dia putuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi, ini menyangkut pewaris grup, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Begini saja, sebelum identitas kedua anak itu diumumkan secara resmi, kamu lakukan tes DNA. Aku harus melihat laporan tes DNA tertulisnya, baru aku bisa benar-benar tenang. Baik, Nyonya, aku akan segera mengurusnya. Wen Ying sialan, dia membuatku jadi begini. Lihat saja nanti, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kepala pelayan Li, apa yang dia lakukan di sini? Tes DNA? Apa Nyonya Besar Li curiga kalau ada masalah dengan darah kedua anak itu? Pas sekali, seperti ada yang mengantarkan bantal saat mengantuk. Wen Ying, kali ini kamu benar-benar tamat. Apa kamu tidak mau istirahat beberapa hari lagi? Sebenarnya, kalau kamu mau, aku bisa terus menjagamu. Membuatmu menjadi nyonya kaya paling bahagia di seluruh kota Haicheng. Di rumah juga cuma diam saja. Lagi pula sekarang kerja juga tidak capek. Baiklah. Hubungan kita belum diumumkan. Tidak baik kalau sampai terlihat orang kantor. Aku turun duluan. Kamu nanti saja turunnya.
Apa kamu tidak melupakan sesuatu? Mobil Prestirli. Wenring, kok bisa naik mobil Prestirli ke kantor? Pantas saja sudah lama tidak menghubungi keluarga. Ternyata sudah dapat orang kaya. Ayo, kita peras dia habis-habisan. Oke. Kak Wenying, sudah lama tidak bertemu. Kok kamu makin cantik saja? Bodoh. Lihat ini. Apa ini? Kak Wenying ini sudah menemukan belahan jiwanya. Kak Wenying, cincinnya sudah dipakai. Kapan pestanya? Jangan lupa undang kami ya. Wenying, ada yang mencarimu di luar. Kakak ipar. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Kalian datang mencariku untuk apa? Kenapa? Baru saja dapat orang kaya, langsung tidak mengakui kami lagi. Wenying, kamu ini manusia tidak punya hati nurani. Aku tidak punya hati nurani? Tentu saja. Coba hitung sendiri. Sudah berapa lama kamu tidak kirim uang ke rumah? Terakhir kali kamu suruh Prestirli memukuli aku sampai begini. Hampir saja aku mati. Kakakmu dan ibumu tidak sehat. Kami bertiga, berobat, minum obat, periksa. Mana ada yang tidak butuh uang? Hah? Uang ini, kamu yang harus bayar. Ying, kamu kan sudah sama Prestirli. Dia pasti kasih kamu banyak uang, kan? Kami juga tidak akan mempersulitmu. Kamu kasih saja kami beberapa juta, buat pegangan dulu. Kalau uangnya habis, kami akan minta lagi padamu. Siang bolong begini. Kalian pintar sekali bermimpi, ya. Dasar jalan kecil. Kamu pikir kalau sudah naik derajat, bisa jadi orang kaya, begitu? Kalau kamu tidak kasih uang, kami akan langsung lapor ke Prestirli. Bilang kamu hamil di luar nikah, murahan, dan kena penyakit kotor. Lihat saja apa dia masih mau kamu. Tih. Kalian keterlaluan. Prestirli. Sesuai perintah Anda, tim perencana pesta top dunia sudah tiba di kota Haicheng. Bunga-bunga yang dibutuhkan untuk pesta semuanya mawar yang diterbangkan langsung dari Bulgaria. Sedangkan untuk Nona Wen, perhiasan yang akan dikenakan juga dipesan khusus semalaman dari merek mewah top Paris. Sedang dalam perjalanan. Bagus. Kamu pastikan semuanya. Di pesta pertunangan ini, aku tidak akan membiarkan ada kesalahan sedikit pun. Mengerti. Batalkan pesta pertunangan itu sekarang juga. Li Xiucheng, lihat baik-baik sendiri. Ini dia wanita baik-baik yang selalu kamu dambakan itu. Yang dan Zhao Zhao sama sekali bukan anakmu. Aku sudah bilang dari dulu, Wenying itu bukan wanita baik-baik. Hanya karena anaknya mirip denganmu, dia berani mengaku anak keluarga Li. Benar-benar tidak tahu diri. Penipu seperti ini. Dia masih saja setia mati padanya. Bahkan mau menikahinya. Dan mau seluruh grup Li diwariskan pada anak haramnya. Prestirli, lalu sekarang, kita harus bagaimana? Bagaimana apanya? Batalkan pesta pertunangan. Segera suruh Wenying dan dua anak haram itu keluar dari keluarga Li. Keluar dari kota Haicheng. Jangan sampai aku melihatnya lagi. Aku tidak percaya. Aku akan menemui Wenying sekarang. Aku ingin dia memberitahuku sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan percaya dia menipuku. Hei. Sudahlah. Biarkan dia pergi memastikan sendiri. Kalau tidak, si bucin ini tidak tahu sampai kapan akan terus dibodohi. Jangan banyak omong. Cepat berikan uangnya. Kalau tidak, aku akan menemui Prestirli sekarang. Baiklah. Coba saja kau bilang sekarang. Lihat saja Prestirli akan percaya kalian atau tidak.
Ada apa ini? Kenapa Wen Ying sama sekali tidak takut? Malah begitu berani. Ayah, 6 tahun lalu, Wen Ying juga bekerja di grup Li. Mungkinkah kedua anak haramnya itu anak Prestir Li? Kalau benar begitu, Aku bisa kaya mendadak dong. Ying kecil. Jujur sama kakak ipar, Yang dan Cao Cao, apa mereka anak Prestir Li? Apa? Keluarga Li itu cuma punya satu keturunan selama 18 generasi. Kalau kedua anak itu benar-benar anak Prestir Li, grup Li ini bakal jatuh ke tangan kita nanti. Aku sebentar lagi akan jadi orang terkaya di kota Haicheng. Tidak bisa. aku tidak boleh merepotkan Li Xiucheng. Kakak dan kakak ipar tidak boleh tahu kalau ayah anak-anak itu dia. Kalian semua salah tebak. Ayah dari kedua anak ini bukan Prestir Li. Ayah dari kedua anak itu bukan Prestir Li. Ayah anak-anak itu seorang penjudi. Dia punya banyak utang judi di luar. Semua tabunganku sudah kugunakan untuk melunasi utangnya. Sampai sekarang masih ada jutaan yang belum lunas. Kamu? Jadi, jangan harap kalian datang minta uang padaku. Aku juga tidak punya uang. Aduh, apa? Wen Ying, kamu gila, ya? Penjudi itu udah bertahun-tahun enggak pernah muncul. Kamu masih mau bayarin utang judinya. Bagaimanapun juga, dia ayah dari kedua anakku. Masa aku enggak peduli? Gila, gila. Pria liar yang kamu bilang itu, jangan-jangan sih, yang tumbuh besar bareng kamu di desa kita itu, Liu Erniu, ya? Betul. Dia. Aduh. Dia itu orang termiskin di desa kita. Loh, sekarang dia punya utang judi lagi. Wen Ying, otakmu ketendang keledai. Ya, dasar pembawa sial. Pokoknya aku nggak punya uang sekarang. Kalau kalian punya uang lebih, mending pinjamkan aku dulu buat modal. Enggak ada. 1 sen pun enggak ada. Wen Ying, bukannya kamu mau putus hubungan sama kami? Oke, kami putus hubungan sama kamu. Jangan harap aku mau bayarin utangmu. Ayo, pulang. Wen Ying, aku tulus padamu. Apa kau benar-benar selama ini membohongiku? Ini dia keluargaku yang dulu ku bantu mati-matian. Begitu aku kena masalah, mereka lebih cepat dari siapapun ingin memutuskan hubungan denganku. Mulai sekarang, aku hanya akan hidup untuk diriku, Yang dan Cao Cao. Prestir Li, kenapa Anda di sini? Prestir Li. Ini di perusahaan Anda. Apa yang sebenarnya mau Anda lakukan? Yang dan Zhao Zhao. Anakmu dengan pria yang mana? Apa? Li Xiucheng, kau gila, ya? Aku hanya punya kau satu-satunya pria. Tentu saja mereka anakmu. Ini bagaimana kau jelaskan? Sertifikat profesi penilai forensik nomor 54635435313 penilai forensik. Wei. Tidak ada Sertifikat hubungan profesi penilai darah. forensik nomor 54635435313. Tidak mungkin. Laporan ini pasti ada masalah. Ayah dari kedua anak ini bukan Presdir Li. Wen Ying, kata-katamu, mana yang benar? Mana yang bohong? Kamu tidak percaya padaku? Li Xiucheng. 6 tahun lalu, kamu yang dibius, lalu menggodaku. Selama ini, aku membesarkan kedua anakku sendirian. Aku tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan keluarga Li kalian. Li Xiucheng, pikirkan baik-baik. Apa aku benar-benar tipe orang yang ingin menikah dengan keluarga kaya dan penuh perhitungan? Baiklah. Aku percaya padamu. Kalau begitu, aku pergi kerja dulu.
Tunggu sebentar. Siapa Liu Erniu? Apa? Tadi kakak iparmu bilang, kalian tumbuh besar bersama. Apa dia cinta pertamamu? Liu Erniu itu tetanggaku. Selama ini, selain kamu, aku tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Ini kamu yang bilang ya. Dulu tidak ada. Nanti juga tidak boleh ada. Wen Ying. Mulai sekarang, kamu hanya boleh punya aku. Sudah. Aku pergi kerja dulu. Presdir Lee, karena kamu dan Nona Wen sudah bicara terus terang, maka laporan tes ini harus bisa membuat dia dan kedua anaknya berdiri kokoh di keluarga Lee. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nyonya besar juga butuh penjelasan. Kamu pergi lagi ke seluruh kota Haicheng, ke lembaga tes paling terkemuka, untuk melakukan tes DNA lagi. Kali ini, pastikan untuk mengawasi seluruh prosesnya, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. baik. Wen Ying sialan. Begini saja tidak bisa menjatuhkannya. Sepertinya aku harus memikirkan cara yang lebih kejam. Untuk benar-benar menginjaknya ke lumpur, agar dia tidak bisa bangkit lagi. Sialan banget. Jauh-jauh datang ke kota, tidak dapat sepeser pun, malah keluar ongkos ratusan. Sudah dapat orang kaya, malah bantu si miskin. Ini adikmu yang sukses itu. Jangan pukul, jangan pukul. Keluarga pecundang. Aku menikah denganmu, benar-benar sial 8 turunan. Mau uang? Bantu aku melakukan sesuatu. Berapapun yang kalian mau, aku bisa kasih. Wen Ying, begitu besok tiba, Kak Xiu Cheng melihat sendiri kamu bermesraan dengan mantan kekasihmu. Aku tidak percaya dia masih mau menikahimu. Halo? Wen Ying, ibumu sekarat. Apa? Xiao Ying, dulu kakak dan kakak ipar memang salah padamu. Tapi ibumu, bagaimanapun juga, dia ibu kandungmu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu harus datang menemuinya untuk terakhir kali. Alamatnya sudah kukirimkan padamu. Cepat datang ya. Halo, kakak ipar? Bukankah kakak ipar bilang ibu sakit parah di rumah sakit? Kenapa ini malah di hotel? Jangan banyak omong. Cepat masuk. Kalian mau main trik apa lagi sih? Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Kamu datang dulu. Nanti kita bicarakan setelah bertemu. Aku tidak peduli lagi. Aku mau pulang. Presdir Lee, hasilnya sudah keluar. Kali ini benar-benar tidak salah. Yang Yang dan Zhao Zhao adalah anak kandung Anda. Saya juga sudah memeriksa rekaman CCTV rumah sakit. Yu Qianqian pernah diam-diam menyelinap ke departemen identifikasi. Dia pasti sudah mengubahnya. Materi tes DNA yang pertama. Benar saja. Wen Ying tidak membohongiku. Yang dan Zhao Zhao, kamu melahirkannya dengan pria yang mana? Kali ini aku yang membuatnya menderita. Dia ada di mana sekarang? Aku harus minta maaf padanya. Ini. Orang dari Departemen Kebersihan bilang, dia menerima telepon lalu pergi dengan panik. Dia bahkan tidak ganti baju. Dan meninggalkan posnya tanpa izin.
Wen Ying selalu profesional. Kalau bukan karena terpaksa, dia tidak akan meninggalkan posnya tanpa izin. Dia pasti dalam masalah. Ini. Aku akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Cari sekarang. Kerahkan semua kekuatan. Cari di seluruh kota. Pastikan kalian menemukannya. Baik. Minggir. Tidak boleh masuk. Jangan halangi aku. Aku harus bertemu Kak Xiu Cheng hari ini. Presdir Li, maaf. Nona Yu memaksa masuk. Aku tidak bisa menghentikannya. Kak Xiu Cheng, ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Kalau kamu tidak dengar, kamu akan menyesal seumur hidup. Kalian keluar dulu. Yu Qian. Aku ingat aku pernah bilang padamu. Aku tidak mengizinkanmu muncul lagi di kota Haicheng. Kak Xiu Cheng, aku melakukan semua ini demi kamu, loh. Waktu itu aku lihat Wen Ying bersama seorang pria tua. Aku jadi curiga. Jadi aku suruh orang menyelidiki kampung halamannya. Ternyata orang-orang di kampung halamannya bilang padaku dia punya kekasih lama di sana. Seorang penjudi bernama Liu Erniu. Mereka sampai sekarang masih berhubungan, loh. Ini adalah kesaksian kakak iparnya dan tetangga di kampung halamannya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri. Begitu Aying bermasalah, Yu Qian langsung datang. Tidak mungkin kebetulan. Hanya omongan sepihak saja. Tidak bisa dipercaya. Benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Untung aku sudah siap. Kak Xiu Cheng, aku tahu kamu punya masalah denganku, tidak percaya perkataanku. Begini saja deh. Kata orang, melihat sendiri itu baru percaya. Sekarang Wen Ying sedang bersama kekasih lamanya, menginap di hotel. Kalau kamu benar-benar tidak percaya, Ayo. Aku akan membawamu untuk memergoki mereka sekarang. Kami sudah menipu orang itu, sesuai kesepakatan. Mana bayaran yang Nona Yu janjikan? Tidak disangka, si Jalang Wenying ini benar-benar berharga ya. Kita bisa dapat banyak uang. Setelah orangnya masuk, kalian boleh pergi. Ayo. Ayo. Cepat. Adik, jangan salahkan abangnya. Siapa suruh kamu cari masalah dengan Nona Kaya? Dia bisa menghancurkanmu, seperti menginjak semut. Sudah. Jangan banyak omong lagi. Cepat pergi. Aying. Abang Erniu sudah lama menunggumu, loh. Aduh. Tidak disangka, setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu lebih cantik dari waktu muda dulu ya. Wajah mungil ini. Tubuh ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Nih, jangan buru-buru, dong. Kak Erniu, ya, ini dia, akan memanjakanmu. Kak Xiu Cheng, nanti kalau sudah sampai hotel, kamu akan tahu kalau aku tidak bohong. Wanita Wen Ying itu, kamu sudah baik sekali padanya, tapi dia malah tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan berani pakai uangmu untuk memelihara pria lain di luar. Dia itu tidak berkaca dulu, ya. Dia. Tutup mulutmu. Jalankan mobilmu. Oh, HMPH. Wen Ying, Kak Xiu Cheng paling benci pengkhianatan. Begitu dia melihat kamu tidur dengan mantan kekasihmu, habislah riwayatmu. Setelah menyingkirkanmu, yang paling mungkin menjadi nyonya muda keluarga Li, tetaplah aku. Kamu siapa? Mau apa kamu? Kenapa? Kamu tidak kenal Kak Erniu lagi? Baru berapa tahun, sih? Liu Erniu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Sakit sekali, sialan. kamu. Dasar wanita sialan. Tidak patuh. Aku lihat. Kamu memang pantas dipukuli. Tunggu saja. Nanti aku akan membuatmu tunduk. Aku lihat kamu masih memohon padaku untuk menidurimu.
Kak Xiu Cheng, kali ini aku tidak salah bicara, kan? Wanita Wen Ying ini, di depan berpura-pura lembut. Padahal di belakang, dia itu pelacur. Wen Ying, tidak kusangka di belakangmu, kamu mainnya liar juga, ya? Sudah setua ini, apa masih kuat? Bukan begitu. Bukan begitu. Li Xiu Cheng. Bukan begitu. Kenapa kamu menjelaskan? Yang harus memberi penjelasan. Itu dia. Sialan, kamu berani memukulku. Hentikan. Kak Xiu Cheng, yang mengkhianatimu, jelas-jelas Wen Ying. Kamu harusnya menyalahkannya. Kenapa kamu dan selingkuhannya buru-buru begitu? Yu Qian. Apa kamu benar-benar berpikir, semua perbuatan licikmu di belakangku itu, aku tidak tahu ya? Yu Qian. Demi hubungan baik keluarga kita selama ini, aku sudah berkali-kali membiarkanmu. Tapi kamu tidak juga bertobat. Kamu bahkan berani diam-diam mengambil materi tes DNA. Sekarang kamu berani menyewa orang untuk menculik Wen Ying. Kali ini, aku tidak akan berbelas kasihan lagi. Presdir Li, maaf. Kami terlambat. Tadi di pinggir jalan, kami melihat dua orang ini mencurigakan. Merasa ada yang tidak beres, kami tangkap dan interogasi. Ternyata, mereka memang satu komplotan dengan Yu Qian. Bagus. Bawa mereka berdua pergi. Bawa Yu Qian juga. Kirim ke kantor polisi. Aku mau lihat. Apakah orang yang berani menculik wanitaku, Li Xiu Cheng, akan membusuk di penjara atau tidak? Presdir Li, salah paham. Ini semua salah paham. Kami ini kakak iparnya. Mana mungkin kami mencelakainya, Presdir Li? Betul. Itu. Ying, cepat jelaskan pada Presdir Li. Kami adalah satu-satunya kerabatmu di dunia ini. Kamu tidak mungkin memasukkan kakak dan kakak iparmu ke penjara, kan? Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Wen sejak lama. Mereka bukan kerabatku. Bawa dia. Sedangkan dia memang bukan orang baik-baik. Karena tidak bisa mengendalikan nafsunya, biar aku yang mengurusnya. Siap. Tolong. Ying, aku ini Cat Erniu. Tolong. Bagaimana keadaanmu? Tadi dia sempat. Tidak. Untung kamu datang tepat waktu. Terima kasih. Wajahmu pucat sekali. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Presdir Li. Tiba-tiba badanku terasa panas. Aku merasa tidak bisa mengendalikan diri. Bisakah kamu memelukku sebentar, dong? Wen Ying. Presdir Li, apa ada yang pernah bilang? Kalau kamu sangat tampan? Bajingan-bajingan tadi juga membius dia. Wen Ying, kamu? Bolehkah aku menciummu? Sekali saja. Nyonya besar. Nyonya Yu ini masih berlutut di luar dan tidak mau pergi. Dia bilang, kalau putrinya tidak dilepaskan, dia akan memutuskan hubungan dengan Anda. Buddha berkata, karma itu ada. Siapa menabur, dia menuai. Meskipun aku masih belum bisa menerima Wen Ying, tapi Yu Qian sudah berkali-kali melakukan kejahatan. Sekarang dia menerima hukuman, itu sudah sewajarnya. Sudahlah, kalau dia mau memutuskan hubungan, biarkan saja. Baik, aku akan segera menyampaikan ini. Taman bermainnya seru sekali. Ayah, ibu, Zhao mau ke sana lagi lain kali. Adik, kalau lain kali kamu juga dapat nilai OO, nanti ayah dan ibu akan ajak kami ke taman hiburan lagi. Ah, kakak jahat, menyusahkan Zhao. Zhao kan tidak sepintar kakak. Kalau tidak terima, kejar aku dong. Kakak, tunggu aku. Awas ya, aku pukul kamu. Suruh dia cepat pergi.
Zhao Shuzhen. Kita sudah berteman puluhan tahun. Apa kamu setega itu? Seret dia keluar. Cepat lepaskan putriku. Kalian akan kena karma. Apa kita sudah merepotkan Nyonya Besar Li? Tidak perlu khawatir. Semua ini memang kesalahan Yu Qianqian. Ibu, dalam masalah besar seperti ini, selalu bisa membedakan mana yang benar. Bu, 3 hari lagi adalah pesta pertunanganku dengan Wen Ying. Aku harap ibu bisa datang. Aku belum menyetujui pernikahan kalian. Dulu kan sudah pernah bilang, siapapun itu, selama melahirkan anakku, dia akan menjadi nyonya muda keluarga Li. Nyonya besar Li yang terkenal itu, apa mau menarik perkataannya? Siapa yang akan menyangka saat itu? Kamu bisa carikan aku menantu perempuan sebesar ini? Dia cuma beberapa tahun lebih muda dariku. Nanti, kalau aku ajak menantu perempuanku ke pesta, terus orang-orang tanya, aku bakal malu banget. Li Xiucheng, kamu nggak malu, tapi aku malu. Prestir Li sangat baik. Kalau bisa bersamanya seumur hidup, pasti akan sangat bahagia. Tapi jurang usia ini, untuk melintasinya, tetap saja terlalu sulit, kan? Prestir Li, bagaimana kalau kita sudahi saja? Yang dan Zhao Zhao. Demi masa depan mereka, aku rela meninggalkan mereka di keluarga Li. Tapi kalian harus berjanji padaku. Aku bisa datang menemui anak-anak kapan saja. Kami tidak mau pisah dari Mama. Zhao Zhao tidak mau papa lagi. Zhao Zhao mau ikut mama. Zhao Zhao tidak mau pisah dari mama. Aku juga. Aku tidak butuh uang keluarga Li. Di mana Mama, aku akan di sana. Wen Ying, jangan coba-coba kabur di saat genting begini. Seumur hidup ini, selain aku, kamu tidak akan menikah dengan siapapun. M.A. Memang benar usia Wen Ying beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi, dia adalah satu-satunya wanita yang kuakui sebagai istriku seumur hidup ini. Yang dan Zhao Zhao juga adalah satu-satunya ahli waris sah grup Li. Tidak peduli Mama setuju atau tidak, aku pasti akan menikahinya. Nenek, aku tidak mau berpisah dari Mama. Zhao Zhao, sudah 6 tahun menjadi anak tanpa ayah. Zhao Zhao tidak mau lagi menjadi anak tanpa ibu. Meskipun Wen Ying dan Xiucheng tidak terlalu serasi, tapi selama ini dia memang merawat cucu-cucuku dengan sangat baik. Lagi pula, Xiucheng padanya, sudahlah, aku juga sudah tua, tidak sanggup lagi berdebat. Bagaimana kalau? Aying, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa kamu tidak enak badan? Mama. Menantu. Apa katamu? Hamil lagi? Selamat, Tuan Muda Li. Nyonya Besar Li. Nyonya muda itu gampang hamil. Bukan cuma hamil. Kali ini kembar 3 loh. Selamat, Tuan Muda Li. Nyonya Besar Li. Nyonya muda itu gampang hamil. Bukan cuma hamil. Kali ini kembar 3. Apa? Kembar 3? Sudah ada Yang dan Zhao Zhao. Sekarang hamil kembar 3 lagi. Aduh, aku punya 5 cucu sekarang. Tuhan itu baik. Kutukan keluarga Li yang hanya punya 1 keturunan per generasi, akhirnya terpecahkan. Kepala pelayan. Ya. Siapkan semua perlengkapan bayi baru lahir. Baju, mainan, susu formula, ayunan, dan lain-lain. Semuanya harus yang terbaik. Baik, Nyonya. Serahkan padaku. Untuk pesta pertunangan 3 hari lagi, aku mau pakai yang itu, Cheongsam brokat kerajaan yang dulu dipesan khusus dari Master Zhang. Oh, ya. Dan juga sepasang gelang giok warisan keluarga Li itu. Kamu juga siapkan. Aku akan menyerahkannya di depan umum kepada menantuku. Baik, Nyonya. Saya akan segera mengurusnya. Bagus. Sini, menantu, tanda tangani kontrak ini. Nyonya Li, saya tidak bisa menandatanganinya. Hei, kalau disuruh tanda tangan, ya tanda tangan saja. Siapa yang melahirkan penerus keluarga Li? Dia yang akan mendapatkan saham senilai 50 miliar. Ini adalah aturan keluarga Li. Kalau kamu tidak tanda tangan, berarti kamu melanggar aturan. Tanda tangan saja. Baik.
Saya akan segera meminta orang untuk memproses transfernya. Dokter, tadi, dia kenapa? Oh, nyonya muda tadi hanya sedikit terlalu emosional. Itu memicu kontraksi. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Syukurlah. Tapi Wen Ying kan sudah tidak muda lagi? Apakah melahirkan tidak berbahaya? Wen Ying, bagaimana kalau kita gugurkan saja bayinya? Tuan Muda Li tidak perlu khawatir. Fisik nyonya muda ini istimewa. Mudah melahirkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan persalinan. Benarkah? Tapi melahirkan itu kan, tetap saja berbahaya kan? Aing. Xiu Chen. Menurutku, anak ini adalah berkah dari Tuhan untuk kita. Aku ingin melahirkannya. Aing. Terima kasih sudah bersusah payah melahirkan anak-anakku. Sisa hidupku nanti, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak akan mengecewakanmu. Nenek, aku juga mau gendong. Adik-adik. Tidak, aku duluan. Senangnya punya banyak cucu. Saking senangnya, mataku ini sampai tidak bisa terbuka. Emma, Yang, Zhao Zhao, ayo kita foto keluarga bersama. Ayo, ayo. Semuanya siap, 3, 2, 1. Kejo. Cinta sejati. Tidak mengenal usia dan jurang waktu. Kamu peduli padaku. Aku merindukanmu. Saling menemani. Hingga rambut memutih.